This video has been translated into Indonesian especially for our crew. Thank you for watching. Selamat siang, saya senang menyambut Anda, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya yakin ini akan bermanfaat dan menarik bagi setiap orang yang bekerja di kapal gas atau ingin memahami lebih baik spesifikasi pekerjaan ini. Pastikan untuk menontonnya sampai selesai, banyak informasi penting dan praktis menanti. Sekarang, mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas secara rinci tahapan utama kerja di tangki gas. Kita mulai dengan gambaran umum. Kemudian, beralih ke proses pemuatan. Setelah itu, kita akan membahas proses pembongkaran. Perhatian khusus akan diberikan pada proses pendinginan cairan, dan penutup diskusi kita akan membahas topik pembersihan tangki. Mari kita mulai. Nama saya Alexei, dan saya senang memandu Anda melalui tahapan utama dan berbagi pengalaman. Semoga video ini membantu Anda memahami aspek-aspek kunci dalam bekerja dengan pengangkut gas. Tangki kargo dan sistem pipa di kapal dapat dibagi menjadi dua bagian independen, yang memungkinkan pengangkutan dua muatan berbeda secara bersamaan, dengan syarat bahwa keduanya tidak bereaksi berbahaya saat tercampur secara tidak sengaja. Pemisahan dilakukan dengan bagian pipa yang dapat diganti dan sambungan tertutup. Secara umum, pencampuran apapun tidak diinginkan, meskipun, misalnya, pencampuran kecil antara propana dan butana diperbolehkan. Namun, pencampuran amonia dengan muatan lain dilarang keras. Beberapa produk memerlukan tingkat kemurnian yang tinggi, bahkan kontaminasi minimal dapat sepenuhnya menurunkan nilai muatan. Saat pengisian, cairan melewati filter berjaring yang menghilangkan inklusi besar dan gumpalan polimer. Tingkat pengisian tangki dibatasi oleh koefisien pengisian maksimum dan tergantung pada zona pelayaran. Menurut aturan DNV, tangki kargo tidak boleh diisi lebih dari 98% dari volume dengan mempertimbangkan suhu. Dalam perhitungan, skenario terburuk dipertimbangkan suhu maksimum muatan saat sistem pendingin tidak berfungsi. Untuk norma pengisian maksimum, tangki sebagian didinginkan, meninggalkan sisa muatan sebelumnya jika sama. Sebelum pelepasan, periksa peralatan, posisi katup, dan sistem penutupan darurat. Kesiapan alat pemadam kebakaran dan penyelamatan wajib dipenuhi. Pipa dan kolektor harus dipasang dengan benar. Bersama dengan pantai, parameter muatan dicatat. Pompa harus siap digunakan sesuai petunjuk. Tingkat oli dalam segel diperiksa dan poros diputar secara manual untuk memastikan tidak ada air yang membeku. Sebelum memulai, tombol start ditekan selama minimal 1 detik. Pompa dapat dihidupkan dengan katup hidrolik terbuka. Katup balik akan menahan aliran. Pantau ampermeter motor. Detailnya selalu dapat ditemukan dalam dokumentasi produsen. Untuk memastikan tingkat pengisian maksimum, tangki muatan harus dipertahankan dalam kondisi sebagian dingin, dengan menyimpan sedikit muatan dari perjalanan sebelumnya jika muatan tetap sama. Pengisian harus dilakukan dengan pengendalian tekanan di dalam tangki, karena tekanan yang meningkat dapat menyebabkan kenaikan suhu muatan. Pada perjalanan singkat, jika setelah pembongkaran diperlukan untuk menjaga suhu muatan tetap rendah, pengisian harus dilakukan dengan tekanan serendah mungkin. Sebelum memulai pengisian, dilakukan pendinginan tangki. Katup pada kolektor muatan dibuka secara bertahap, atau muatan diberikan dengan perjalanan kecil, dan pasokan muatan diarahkan ke sistem distribusi di dasar tangki. Melalui pipa penyemprot, muatan didistribusikan secara merata, mencegah fluktuasi suhu yang tajam. Penting juga untuk memantau tekanan di dalam tangki dengan cermat. Untuk mencegah pembentukan gas yang tidak dapat dikondensasi selama proses penurunan cairan kembali, lingkungan atmosfer di tangki dapat digantikan dengan fraksi uap dari muatan. Ini terutama berlaku saat beralih ke amonia atau setelah gas inert. Prosedur dilakukan dengan menggunakan gas hangat dari pantai dan mengusir gas melalui saluran pembuangan.
Saat pengisian dengan pengembalian fase uap dari tangki darat berpendingin, perlu memastikan sirkulasi yang stabil. Kapasitas saluran pipa pengembalian uap yang tidak memadai dapat menyebabkan peningkatan tekanan dalam tangki, yang akan memerlukan pengurangan kecepatan pengisian. Dalam hal ini, dapat digunakan kompresor kapal mengarahkan uap kembali ke tangki. Sebelum memulai pengosongan, pompa disiapkan sesuai petunjuk, memeriksa tingkat minyak dan memutar poros untuk mencegah pembekuan. Pengoperasian dilakukan dengan menekan tombol selama minimal 1 detik. Pompa dapat dinyalakan dengan katup terbuka berkat katup satu arah. Setelah dinyalakan, periksa arus menggunakan ampermeter. Ketika tingkat cairan menurun, terjadi kavitas yang ditandai dengan tekanan dan arus yang tidak stabil. Untuk menghindarinya, pengaturan throttle dilakukan sebelumnya. Ini mengurangi konsumsi arus dan menstabilkan kerja pompa. Untuk menjaga tekanan dalam tangki, Anda perlu menggunakan pengembalian parsial cairan ke tangki melalui top spray. Sebelum penggantian muatan, dilakukan penguapan sisa amonia. Kompresor muatan menarik uap dari kubah tangki dan memampatkannya, meningkatkan suhu. Uap yang dipanaskan dikembalikan ke tangki, membantu penguapan cairan yang tersisa. Suhu pada proses pengisian tidak boleh melebihi 80 derajat untuk menghindari kerusakan isolasi. Sisa di pipa-pipa pompa yang tidak beroperasi dihapuskan dengan peniupan udara melalui sambungan cepat. Setelah penguapan, dilakukan ventilasi tangki. Karena amonia lebih ringan dari udara, pasokan udara harus dilakukan dari bawah ke atas, mendorong uap ke atas, dan menciptakan efek piston. Untuk ini, digunakan kipas dek atau dry air. Masuk ke tangki hanya dimungkinkan setelah kandungan oksigen mencapai 20,9%. Penting, setelah pengangkutan amonia, tangki harus diinersikan dengan nitrogen, kemudian diventilasi dengan udara, untuk menghindari pembentukan atmosfer yang mudah meledak atau beracun saat kontak amonia dengan udara. Pengisian tangki cadangan di dek dengan tekanan diizinkan hingga 98%. Namun, karena ekspansi termal cairan setelah pengisian, selama pengisian level tidak boleh melebihi 73% untuk propana dan 77% untuk amonia. Ini diperlukan untuk mencegah tekanan melebihi batas yang diizinkan saat suhu meningkat ketika kompresor tidak beroperasi. Untuk merangkum, berikut adalah poin-poin utama. Anda harus memahami secara jelas fisika proses, karakteristik muatan, mengetahui perangkat, dan skenario penyimpangan yang mungkin. Sebelum memulai, perlu menyusun rencana langkah demi langkah, dari pemeriksaan perangkat hingga skema urutan tangki, dan pengendalian parameter tekanan dan suhu. Mematuhi prosedur yang ditetapkan, dan mendapatkan semua izin yang diperlukan dari kantor. Kerjakan secara ketat sesuai rencana dan instruksi. Pemeriksaan, pengoperasian, pelaksanaan, pemantauan, penyelesaian. Ini menjamin keselamatan, mencegah kerusakan, dan meningkatkan efisiensi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan membantu Anda dalam pekerjaan. Semoga sukses, operasi yang aman, dan semoga semuanya selalu berjalan sesuai rencana.